Saya Wahyu Sofia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Dan pengajar praktek saya Bapak Yatna Supriyatna beserta Ibu Fasilitator Ibu Naharin Roisatul Umah. Dalam perencanaan diseminasi budaya positif, saya melakukan kolaborasi tentang waktu dan mekanisme bersama pengajar praktek saya, dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait peralatan dan kebutuhan untuk diseminasi budaya positif. Dalam pelaksanaan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang terdiri dari pembukaan, sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif, yang terakhir penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Gandung, Bapak Haji Mustafa, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gandung beserta staf, guru TK KB yang kami hormati, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disinadari oleh teman kita Ibu Sylvia Khorida sama Bu Wahyu Sofia. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi bikum minatin sholihah sya'ulillahi lahul Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua peserta seminar dimohon untuk berdiri semua. God.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Gandung, Bapak Haji Mustafa, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Gandung beserta staf guru TK KB yang kami hormati, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan diisi materi oleh teman kita Ibu Sylvia Khorida sama Bu Wahyu Sofia. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi bikum niyatin shalihah sya'allahu lahul Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, semua peserta seminar dimohon untuk berdiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya tadi. Pemateri 1 sudah dilaksanakan atau sudah disampaikan oleh Bu Sylvie. Sekarang saya bagian pemateri kedua dengan materi 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita merefresh dulu kegiatan kita tadi dengan Bu Sylvie tadi agak sedikit tegang. Mari kita refresh dulu. Silakan berdiri semua, kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya agak jaraknya agak jauh aja Bapak Ibu biar tidak bersenggolan ya. Kita senang-senang dulu. Ice breakingnya adalah
jenengan tangannya ke atas satu. Nanti saya menyebutkan nama Leni. Kalau saya menyebutkan namanya Leni, berarti jenengan ambil tangan temannya yang ada di sebelahnya. Ya. Ya. Ambil tangan di sebelahnya, tangannya temannya. Kita mulai ya. Pada suatu hari di sekolah SDN Kandung mengadakan kegiatan peringatan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan. Di kelas 2 terdiri dari Leni, kalau Leni ambil tangannya. Iya, ada Bintang, ada Leni. Ya, nah, mereka sedang mengikuti kegiatan lomba-lomba. Di antaranya adalah lomba egrang, lomba bendan, dan sebagainya. Pada waktu itu si Lani mengikuti lomba bendan bersama temannya Amira, Leni. Terima kasih. Itu adalah SBK-nya kita. Dan SBK yang satu lagi kita belajar tentang tes logika atau konsentrasi. Bapak Ibu kan pernah mendengar di TikTok ya, sering ini. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Kalau 6 sama dengan 1, 8 sama dengan 2, berapa 160? Berapa 160? 160 berapa? 2. Pinter. Clue-nya pinter Mbak Feni. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke, sampun, sudah. Lanjut. Di sini kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Sofi adalah guru kelas 2 SDN Kandung. Ibu Sofi bingung karena mempunyai seorang murid yang selalu mengganggu temannya. Walaupun sudah diterapkan tentang budaya positif, masih saja dia melanggar. Dia adalah Arka. Arka selalu mengganggu temannya dan selalu meminta paksa bekal atau makanan kepada temannya. Dia meminta setiap hari. Kalau tidak diberikan, Arka tidak segan menyakiti temannya tadi sehingga murid yang lain melapor kepada Bu Sofi. Mengapa Arka melakukan hal itu? Monggo. Mengapa? Karena tidak diberi bekal tuanya. Ya. Karena tidak diberi bekal orang tuanya. Ada lagi? Monggo, Bu Rolifa. Ya. Monggo Bu Silvi, ada masukan atau anggapan? Ya, menurut saya Arka ini
satu pemenuhan untuk bertahan hidup, atau bisa saja atas dasar kesenangan suka meminta kepada temannya. Dari jawaban dari Pak Indra, dari Bu Silvi, itu dapat kita simpulkan bahwa Arka ini memiliki kebutuhan dasar hidup yang nanti akan kita bahas bersama-sama, yaitu pertama katanya Pak Indra mungkin tidak dikasih bekal, berarti dari rumahnya dia kurang kasih sayang. Yang kedua, kesenangan. Walaupun sudah dikasih bekal, sudah dikasih uang jajan, tapi dia hobinya adalah meminta bekal dari teman. Itu adalah kebutuhan yang kedua, yaitu kesenangan. Bapak Ibu silakan tuliskan di stick ini apa saja yang termasuk kebutuhan manusia, dan silakan nanti ditempel di kertasnya. Apa saja kebutuhan manusia, tidak harus 5. Tuliskan, Bapak Ibu monggo dituliskan saja satu saja. Yang sudah ditempel di papannya ada kebutuhan manusia. Oke, satu saja. Kebutuhan manusia ditempel di papan tempelnya. Monggo, Mbak Feni, Bu Feni, monggo. Buat apa? Wale. Kita baca bersama-sama kebutuhan manusia berdasarkan pendapat Bapak Ibu. Yang pertama, kesenangan, makan, minum, keinginan yang harus dipenuhi, makan dan minum, mandi, makan dan berpakaian, pangan, sandang dan papan, minum, sekolah, primer, tersier, sekunder. Nah, kita ambil satu saja, kesenangan. Punyanya siapa ini Bapak Ibu? Kesenangan. Monggo Bu Silvi, yang maksudnya kesenangan itu bagaimana?
menurut saya kebutuhan bersenang-senang, misalnya ingin berteman dengan teman sejawat di kelasnya masing-masing dengan cara yang mereka sukai. Satu lagi, ada kebutuhan makan dan berpakaian. Monggo, siapa? Makan dan berpakaian, maksudnya bagaimana? Kalau kebutuhan makan itu wajib, Bu. Kalau berpakaian wajib. Kebutuhan makan dan berpakaian menurut Bunda Uswa adalah kebutuhan wajib, kebutuhan yang membedakan antara kita manusia dengan hewan, ya, berpakaian. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, ada yang nomor 1 bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup contohnya adalah sandang, pangan dan pakaian. Itu dikategorikan ke dalam bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, itu adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak. Kalau kita di lingkungan kita merasa tidak diterima oleh lingkungan kita, bagaimana rasanya? Terkucilkan. Untuk menanggapi atau menyelesaikan terkucilkan ini, bagaimana solusinya, Bunda Uswa? Membawa makanan, boleh, betul. Salah satu contoh nyata kita baru-baru ini kita itu ada kegiatan baris di Busra 3. Ada salah satu teman dari kita, rasanya kebutuhan dasar manusia yang dia untuk melengkapi kebutuhannya adalah rasa diterima dengan membawa bekal atau membawa makanan. Itu adalah trik dari kita, trik atau motivasi intrinsik kita. Contohnya dari Bu Lisa tadi, kita dengan membawa makanan, membawa bekal, kita aware atau care kepada teman atau lingkungan kita, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Memang itu salah satu dari teorinya kebutuhan dasar manusia. Kalau kita tadi tidak bawa bekal, mungkin teman kita mungkin ya itu. Terus penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Contohnya mungkin dari kita semua pasti mempunyai harga diri dan mempunyai sebuah motivasi. Apakah itu pemimpin, apakah itu berprestasi, apakah itu didengar, dan apakah itu diakui, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kebebasan, yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa.
Berarti Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru melihat anak bermain, melihat anak itu bercanda, itu haknya mereka. Apa hukuman untuk mereka kalau kita melihat keadaan seperti itu? Ya, kalau melihat ini bermain, bergurau itu adalah haknya murid Bapak Ibu. Ya, haknya manusia. Kita harus membuka pandangan bahwa kita harus menghamba pada murid, tidak lantas memberikan hukuman dan peringatan secara fisik atau psikis. Next. 5. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu mungkin bisa dibaca sendiri. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Next. Nah ini Bapak Ibu ada sebuah kasus. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Ini bagaimana tanggapan Bapak Ibu guru sebagai guru apabila ada sebuah kasus seperti ini? Bisa? Kalau semua waktunya seni ya suruh maju aja. Tapi kan kalau semua lihat pelajarannya, kalau pelajarannya yang membutuhkan konsentrasi, contohnya kayak seumpama matematika, terus kan nggak mungkin yang awalnya ya. Berarti ini nyambung dengan materi yang Bu Silvi tadi terangkan ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ini ada hubungannya dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas. Misalnya kesepakatan kelasnya tidak boleh bernyanyi pada waktu pelajaran seni, misalnya begitu ya. Jadi kebutuhan apa? Nah, saya karena menerangkan tentang kebutuhan manusia, pada kasus yang pertama itu Bapak Ibu menganggap itu kebutuhan apa? Kesenangan. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, bagaimana? Apa kebutuhan apa ini? Pengakuan, kasih sayang. Yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kebutuhan kesenangan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, bagaimana? Apa ini kebutuhan apa ini? Kebutuhan kasih sayang. Dari 4 kasus ini Bapak Ibu ya, ini adalah kasus yang sering kita lakukan tanpa sengaja. Kita lakukan tanpa sengaja. Nah, mulai hari ini mari bersama-sama kita rubah paradigma baru, yaitu kita harus menghamba pada murid. Murid itu ada tahapannya ya. Kalau kita peralihan dari PAUD ke SD
Bapak Ibu tidak hanya dengan mencubit atau menjewer, dengan kata-kata kita yang tanpa tidak terasa kita keluarkan itu bisa membekas di hati mereka. Oke, mari bersama-sama saya juga belajar. Materi yang kedua, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, berlaku sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Next. Penghukum. Identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil. Yang dinamakan identitas gagal itu ada 2, yaitu guru bertindak sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Penghukum, misalnya kita tanpa sengaja menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Terus ini berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Ini sering saya lakukan Bapak Ibu tanpa sengaja. Hasil, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti jangan marah-marah lagi. Mengulang kesalahan. Ini penghukum. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini. Ibu itu kecewa sama kamu. Nah, itu merasa bersalah. Yang baik, yang level 1, kita harus sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dan level yang tertinggi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus bertindak sebagai manajer. Next. Nah, ini ada sebuah video. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Tadi di materi pertama ada Bu Silvi mengatakan lari lapangan sebanyak 3 kali. Ini adalah kita posisinya sebagai penghukum, dan sebagai penghukum itu ada di level terendah. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita jangan sampai menghukum anak-anak kita dengan kekerasan fisik. Next.
Ini pembuat merasa bersalah. Kita biasanya bagaimana kalau nanti ibu dimarahin bapak kepala sekolah, anak kok rame itu sampai kok nggak iso. Nah biasanya begitu ya, tanpa kita sadar. Sebagai teman, dilanjut itu aja Iya Bu, habis saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu bukannya anak yang larinya paling kencang, kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. ini bertindak sebagai teman, pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, dari video tadi 5 posisi kontrol guru
terdiri dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang harus kita terapkan sebagai guru? Monggo Pak Ferry. Dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru, manakah yang lebih baik atau yang paling baik kita sebagai guru, posisi kontrolnya di mana? Pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Pemantau. Alasannya Pak Ferry? Karena kalau kita mungkin menekan untuk jawaban saya sebagai guru cuma memantau dan mengarahkan ini salah dan ini yang benar. Kalau kita memaksa, contoh tadi saya sempat dengar harus selesai. Nah ini menekan anak tambah buta. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Pak Ferry. Mungkin dari Pak Fauji, kita sebagai guru harus ada di posisi kontrol mana Pak? Kalau menurut saya sih semua kontrol itu bagus, tidak ada yang mana yang baik, mana yang jelek, tergantung posisi seperti apa anak didik yang kita hadapi. Mungkin untuk manajer itu bagi peserta didik yang mengerti kesalahannya, high ya, overthinkingnya tinggi, sehingga ketika dikasih tahu permasalahan, cara mengatasinya mereka sudah paham. Untuk jadi teman, mungkin untuk siswa yang tidak suka dikerasin, maka kita bisa menjadikan posisi kita sebagai teman. Tetapi untuk anak yang sudah berkali-kali dikasih tahu kita jadi teman, kita sudah berusaha untuk manajer, mengontrol, tidak bisa. Mungkin cara yang pertama tadi juga bisa dilakukan. Terima kasih atas pendapat Pak Fauji, sudah sangat kompleks. Berarti posisi kontrol kita sebagai guru adalah melihat situasi dan kondisi, di mana kita akan berperan sebagai penghukum, di mana juga kita harus berperan sebagai teman, dan di mana juga kita harus berperan sebagai manajer. Tetapi level yang tertinggi, posisi kontrol kita sebagai guru harus bertindak sebagai manajer. Terima kasih. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita bertindak sebagai penghukum, kita akan melakukan hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita ada di posisi pembuat merasa bersalah, kita mungkin akan menerapkan kata berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Yang kita praktekkan selama ini Bapak Ibu, ada kasus seperti ini, ada di posisi apa? Ya, yang biasa dilakukan yang baca bendera itu posisi yang pertama itu. Biasanya kan menghukum. Alasannya kenapa Pak Indra? Ya untuk membuat jerah anak tersebut. Pada kasus ini Pak Indra memilih ada di posisi penghukum karena ingin membuat rasa jerah. Mungkin rasa jerahnya Pak
Indra itu, anak ini sudah diperingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali, tetapi melakukan kesalahan yang sama. Jadi Pak Indra memposisikan dirinya sebagai penghukum. Apa negatif dan positif dari pilihannya Pak Indra sebagai penghukum? Monggo. Dari sisi negatifnya. Dari sisi negatifnya, kalau kita bertindak sebagai penghukum pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, bisa? Sisi negatifnya dari penghukum. Sisi negatifnya itu membuat anak sakit hati dan merasa dendam. Terus sisi positifnya, anak jerah, takut mau mengulang. Terima kasih atas pendapatnya. Kasus yang kedua. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ada guru yang berlaku atau memposisikan dirinya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Rata-rata yang saya rasakan sebagai guru di SDN kami selama hampir 12 tahun, saya tidak pernah melakukan manajer ini. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu melakukan atau memposisikan diri sebagai manajer. Karena apa? Penghukum tadi Bapak Ibu, ini adalah pengalaman pribadi saya. Penghukum itu benar kata Bu Lisa, akan membekas sampai saya dewasa. Itu namanya kalau kita dihukum guru itu membekasnya dan ingatnya itu sampai dewasa. Jadi kita harus memposisikan diri kita bagaimana kalau kita sebagai murid. Dan kalaupun ya ini saya, kalaupun dalam doa itu mendoakan guru yang sudah menghukum saya itu rasanya saya kurang ikhlas. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita, Bapak Ibu. Kita harus menjadi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita harus memposisikan anak itu sebagai raja atau tuan kita, supaya tidak membekas di dalam benaknya sebagai dendam kepada gurunya. Ada saya itu guru SMP, sampai sekarang pun saya ingat. Mungkin Bapak Ibu juga begitu ya. Kalau dimarahi gurunya secara fisik atau psikis itu pasti membekas. Jadi mari kita bersama-sama kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ayolah lakukan demi ibu. Ini dulu ibu juga sering menolongmu kan. Lanjut Zulfi. Lanjut. Ya. Sekarang kita ke materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Next. Segitiga restitusi adalah cara-cara yang digunakan untuk memperbaiki diri dalam mewujudkan disiplin diri. Tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan,
yang salah dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini tahapan segitiga restitusi. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tahapan segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah cara kita menanggapi suatu permasalahan yang sering muncul di kelas. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kita sering biasanya ada anak yang kasusnya itu berkelahi, terus kita panggil ke kantor. Ini adalah salah satu bentuk dari penyelesaian menggunakan segitiga restitusi, tetapi tidak kita dokumentasikan. Tadi segitiga restitusi itu atau menyelesaikan masalah itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya kita mengucapkan kalau anak-anak sudah dipanggil ke kelas itu kan mengidentifikasi kantor ya. Kalau ada kasus itu kita panggil ke kantor, biasanya kita tanya, itu adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Secara tidak sadar Bapak Ibu, kita ini sebagai guru sudah melakukan segitiga restitusi. Biasanya kalau ada anak-anak berkelahi atau ada kasus, sudah kita lakukan. Tapi ini secara ilmiahnya. Next. Validasi tindakan yang salah. Setelah mengidentifikasi, kita memvalidasikan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini biasanya setelah kita tanyai alasannya apa, anak-anak itu biasanya menjawab, ini Pak Guru, karena ini Pak Guru. Nah, itu sudah divalidasi tindakan yang salah. Next, Bu Silvi. Menanyakan keyakinan. Nah, ini apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini yang ketiga ini kurang kita laksanakan. Kita biasanya hanya memanggil, mengidentifikasi, terus memvalidasi, tidak menanyakan keyakinannya. Jadi mulai hari ini kita bersama-sama, kalau ada sesuatu permasalahan di dalam kelas ataupun di dalam sekolah, kita selesaikan menggunakan prinsip segitiga restitusi.
Selesai Bapak Ibu, kita refleksi bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan diseminasi. Apa impian Anda terhadap sekolah ini? Silakan Bapak Ibu tuliskan di skinotnya, nanti ditempel. Ya, kita baca bersama-sama refleksi dari rekan-rekan. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan diseminasi? Yang kedua, apa impian Anda terhadap sekolah ini? Merasa senang menciptakan sekolah yang ramah anak, dapat menambah ilmu, semoga kedepannya bisa menjadi guru yang bijak dalam segala hal, bisa menambah ilmu dan memperbaiki cara mengajar. Alhamdulillah dapat ilmu baru, bisa lebih baik dari sebelumnya, bisa memperbaiki kedepannya. Saya sangat senang dan dapat ilmu baru dalam menangani anak di kelas. Akan belajar melaksanakan yang terbaik. Senang dapat menambah pengalaman baru, bisa menjadi guru yang profesional dalam segala hal. Itu adalah refleksi dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, sebelum penutup, saya di sini hanya
sekolah, tentunya harapan Bapak Ibu guru semua tidak akan tercapai. Harapan saya di sini kita tidak ada predikat untuk menjadi guru penggerak. Di sini kita menjadi guru yang profesional atau guru yang menghamba pada murid. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Saya tegaskan, saya bukan mencari predikat sebagai guru penggerak. Saya mengikuti program ini karena saya kepingin menambah pengetahuan saya. Terima kasih. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan dari kami, Bapak Ibu. Sekali lagi saya minta maaf dan monggo ada hidangan sedikit saja di Bu Lisa, minta tolong monggo sebagai penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan refleksi ini, saya menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan diseminasi? Pertanyaan yang kedua, apa impian Anda terhadap sekolah ini? Dalam kegiatan penutup,